Ya, anak-anaknya tadi kan sudah dijelaskan mengenai revolusi besar dunia yang Ibu terangkan tadi sedikit. Nah, selanjutnya Ibu mau langsung bagi kelompok nih ya, jadi 4 kelompok. Dan udah Ibu bikinin kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu ya, dengerin dulu. Ada Angel, ada Elvita, Gilang, Heavy, sama Mita. Terus yang kelompok 2 ada Anissa, Farsha, Irfan, Nabila, sama Isyam. Terus kelompok 3 ada Rike, Salma, Rian, Nita, sama Hilda. Dan yang terakhir kelompok 4 ada Dani, Haidar, Lintang, sama Rani. Bisa langsung aja di bagi. Kelompok 1 di sini ngapain Bu? Kelompoknya aja dulu. Nah, selanjutnya kita langsung lihat dulu video pengantar dari revolusi besar dunia. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Masih mempelajari tentang kompetensi dasar 3.5, yaitu tentang revolusi besar dunia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang revolusi industri. Maka hari ini kita masih akan membahas 3 revolusi besar dunia lainnya. Yang pertama adalah revolusi Amerika, kemudian revolusi Prancis, dan yang terakhir adalah revolusi Rusia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah revolusi Amerika. Benua Amerika adalah benua yang dijajah oleh 3 negara sekaligus, yaitu Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Nah, Inggris Prancis terlibat perang selama 7 tahun dalam memperebutkan wilayah jajahan di benua Amerika. Pada akhirnya perang ini pun dimenangkan oleh Inggris. Namun Inggris maupun Prancis sama-sama terkena dampak dari perang, yaitu krisis ekonomi. Inggris selaku pemilik kekuasaan atas benua Amerika menerapkan undang-undang navigasi untuk memperbaiki perekonomian negara. Apa itu undang-undang navigasi? Undang-undang navigasi adalah pelarangan masyarakat Amerika untuk melakukan kegiatan jual beli selain kepada Inggris. Jadi, masyarakat Amerika hanya boleh membeli teh dari Inggris dan menjual teh kepada Inggris. Selain menerapkan undang-undang navigasi, pemerintah kolonial Inggris juga menerapkan undang-undang lainnya, yaitu Sugar Act, Stamp Act, dan juga Tea Act. Dan lebih parahnya, kalau pemerintah kolonial Inggris tanpa adanya perwakilan 13 koloni Amerika Serikat, 13 koloni Amerika dalam parlemen Inggris. Nah, akhirnya hal tersebut membuat rakyat Amerika marah. Terlebih lagi saat itu muncul tokoh bernama Samuel Adams. Dia adalah salah satu orang yang menentang bahwa tidak ada penarikan pajak tanpa adanya perwakilan koloni dalam parlemen Inggris. Jadi Samuel Adams saat itu menuntut bahwa kalau Inggris ingin
membuat kebijakan terhadap koloninya di Amerika, maka mereka harus meminta izin kepada perwakilan setiap koloni. Jadi harus ada perwakilan setiap koloni dalam parlemen Inggris. Nah, karena sama ladang ini, terlebih lagi juga ada tulisan dari tokoh bernama Thomas Paine. Dia menuliskan tentang gagasannya yaitu common sense yang mengkritik Raja Inggris, bagaimana Inggris memperlakukan penjajahannya yaitu Amerika. Nah, Thomas Paine menyatakan bahwa sebagai sebuah negara kita itu harus merdeka. Akhirnya, masyarakat Amerika jiwa nasionalisme dan patriotismenya tuh bangkit, dan akhirnya masyarakat Amerika mencari cara untuk membalas Inggris. Kemudian beberapa orang Amerika menyamar sebagai suku Indian, kemudian naik ke kapal milik Inggris yang tengah berlabuh di pelabuhan Boston maksudnya. Nah, kapal tersebut membawa teh. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Amerika yang menyamar tadi, mereka membuang teh dari kapal Inggris ke laut, sehingga peristiwa ini dikenal dengan nama Boston Tea Party oleh dunia. Nah, apakah Inggris diam saja? Tentunya tidak. Peristiwa Boston Tea Party dan juga tuntutan koloni Amerika yang menyatakan tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan akhirnya dianggap oleh pemerintah kolonial Inggris bahwa ini adalah sebuah pemberontakan. Nah, akhirnya Inggris pun menerapkan kebijakan dengan menambah jumlah tentara di 13 koloni Amerika. Jadi ketika masa penjajahan Inggris di Amerika, Inggris itu membagi wilayah Amerika menjadi 13 koloni. Tujuannya apa? Jelas untuk memecah persatuan masyarakat Amerika. Saatnya tampil gaya. Ya, dengan pewarna rambut nomor 1 di Indonesia, Garnier Ultra Color Fashion Collection. Kemudian 13 koloni apakah diam saja? Tentu saja, sama halnya dengan Inggris. 13 koloni Amerika menyatakan perang terhadap pemerintah kolonial Inggris. Dan 13 koloni akhirnya mengangkat George Washington sebagai pemimpin perjuangan rakyat Amerika. Namun di masa perjuangan awal, Amerika mengalami kekalahan. Apa sebabnya? Yang pertama karena kekurangan senjata. Kemudian tidak semua masyarakat Amerika mendukung peperangan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya Benjamin Franklin selaku duta besar Amerika yang ada di Prancis meminta bantuan kepada negara-negara yang kontra atau tidak sepaham atau tidak sehati dengan Inggris. Siapa saja? Ya jelas Prancis, Spanyol, Denmark, dan juga Belanda. Nah, akhirnya usaha Benjamin Franklin tidak sia-sia. Prancis akhirnya mengirim bantuan untuk membantu perang Amerika. Ingat, Prancis menaruh dendam kepada Inggris atas peristiwa perang 7 tahun yang dimenangkan oleh Inggris. Nah, akhirnya pasukan gabungan antara Amerika dengan Prancis berhasil memenangkan perang melawan Inggris. Nah, akhirnya Amerika pun bebas dari penjajahan kolonial Inggris. Sampai pada akhirnya diadakan sebuah kongres yang dipimpin oleh Thomas Jefferson. Akhirnya dari kongres tersebut lahirlah Deklarasi of Independence. Kalau Indonesia sama halnya dengan teks proklamasi. Nah, akhirnya dengan dibacakannya Deklarasi of Independence oleh Thomas Jefferson, ini menunjukkan bahwa Amerika telah bebas dari segala bentuk penjajahan. Akhirnya 13 koloni Amerika menyatakan diri sebagai United, yang kita kenal sebagai USA atau United States of America. Nah, presiden yang dipilih adalah George Washington selaku pemimpin perang kemerdekaan. Nah, akhirnya Amerika bersatu dalam satu negara tunggal, yaitu negara induk, yaitu Amerika Serikat.
Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang revolusi Prancis. Nah, kalau revolusi Prancis itu bukan terkait dengan penjajahan, tapi lebih ke perbedaan kelas sosial antara kaum kaya yaitu kaum borjuis dan juga kaum miskin yang kita kenal dengan kaum proletar, kaum kelas bawah ya maksudnya. Nah, saat itu Prancis punya raja namanya adalah Louis ke-16. Nah, dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik yaitu Marie Antoinette. Tapi sayangnya Raja Louis XVI bukanlah raja yang baik. Kenapa? Raja Louis ke-16 adalah raja yang diktator atau kejam. Kemudian dia suka memenjarakan rakyatnya tanpa sistem peradilan dan memasukkannya ke penjara Bastille. Dan lebih parahnya lagi, Raja Louis ke-16 itu suka berfoya-foya atau mengadakan pesta dengan istrinya yaitu Marie Antoinette dengan uang negara. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang? Mereka memeras rakyat dengan pajak yang sangat tinggi. Terlebih lagi ada perbedaan kelas, yaitu kelas si kaya dan kelas si miskin, kaum borjuis dan juga kaum proletar. Sampai pada akhirnya muncullah tokoh bernama Napoleon Bonaparte yang membuat yang mengajak masyarakat Prancis untuk bebas dari kediktatoran Raja Louis XVI. Akhirnya masyarakat pun nasionalismenya bangkit dan berjuang untuk melawan pemerintah yang sangat itu yaitu Raja Louis XVI. Nah, yang diserang oleh masyarakat Prancis itu adalah penjara Bastille. Kenapa harus penjara Bastille? Karena dianggap adalah lambang kediktatoran dari Raja Louis XVI, di mana setiap masyarakat yang mencuri milik si kaya, maka mereka akan langsung dipenjarakan tanpa sistem peradilan. Jadi rakyat itu tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka akan langsung dijebloskan ke penjara tanpa ditanya kenapa mereka mencuri. Nah, kenapa lagi ke penjara Bastille? Karena masyarakat Prancis ingin membebaskan para tahanan dan kemudian diajak untuk menjatuhkan Raja Louis XVI. Terlebih lagi, penjara Bastille juga menjadi gudang senjata dari kerajaan Prancis. Oleh karena itu, penjara Bastille menjadi sasaran utama dalam revolusi Prancis. Pada akhirnya, Marie Antoinette dan juga Raja Louis XVI pun tewas di dalam tangan rakyat, dan Napoleon Bonaparte dipilih sebagai pemimpin Prancis yang berikutnya. Iklan dulu sebentar ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang revolusi Rusia. Sama halnya dengan Prancis, yang dilawan adalah rajanya. Saat itu pemimpin Rusia adalah Tsar Nicholas II atau Kaisar Nicholas II. Nah, ketika revolusi Rusia terjadi, di dunia sedang terjadi yang namanya Perang Dunia I. Sehingga akhirnya Rusia memutuskan untuk ikut berperang. Nah, Tsar Nicholas II memerintahkan para pemudanya untuk mendukung Rusia dalam Perang Dunia I. Akibat berangkatnya para pemuda ke medan perang, alhasil apa yang terjadi? Kelaparan pun melanda masyarakat Rusia karena banyak tanah terbengkalai. Kenapa masyarakat bisa terbengkalai? Ya, biasanya yang mengolah sawah, yang bekerja banyak untuk sawah itu adalah para pemuda. Tapi para pemudanya dipilih untuk ikut dalam Perang Dunia I. Akhirnya krisis ekonomi pun terjadi di Rusia. Dan parahnya, karena ekonomi perang yang terpuruk, Rusia pun menarik pajak pada rakyat dengan jumlah yang tinggi dalam kondisi krisis ekonomi dan juga kelaparan. Nah, Tsar Nicholas juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang kejam atau diktator. Ketika pemerintah menerapkan pajak yang begitu tinggi,
ternyata si kaya atau kaum borjuis tetap berkuasa, tetap hidup bahagia, sedangkan si miskin atau kaum proletar hidupnya makin menderita karena beban pajak yang begitu tinggi. Akhirnya rakyat mengajukan protes kepada Tsar Nicholas II. Namun apa yang terjadi justru malah mengakibatkan sebanyak 1.000 masyarakat Rusia ditembak oleh pasukan Tsar. Karena peristiwa tersebut akhirnya membuat masyarakat Rusia marah, dan saat itu muncul tokoh bernama Vladimir Lenin yang mengusung ajaran Karl Marx dengan ajarannya yaitu Marxisme. Apa itu Marxis? Yaitu memperjuangkan kelas bawah atau proletar, dan hari ini kita mengenalnya sebagai ajaran komunisme. Nah, akhirnya terjadilah revolusi yang pertama untuk Rusia, yaitu pada 1917, di mana rakyat Rusia bersatu padu untuk menurunkan Tsar Nicholas II dan berhasil. Untuk menggantikan kedudukan Tsar Nicholas II, rakyat memilih Alexander Kerensky. Namun, Alexander Kerensky tidak ada bedanya dengan Tsar Nicholas II. Dia gagal mewujudkan cita-cita rakyat Rusia untuk menghilangkan kelas sosial. Sampai akhirnya revolusi yang kedua yang dikenal dengan revolusi Bolshevik di bawah pimpinan Lenin dengan atau mereka sebenarnya adalah golongan sosialis radikal ya, di bawah pimpinan Lenin sekali lagi menurunkan Alexander Kerensky dari kursi pemerintahan, dan saat itu Rusia memutuskan untuk mengambil ideologi yaitu ideologi komunis, di mana yang diperjuangkan adalah kelas bawah atau kaum proletar. Oke, itu tadi tentang revolusi dunia. Ada Amerika, ada Prancis, dan juga Rusia. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakang? Nah, dari video yang tadi kita sudah mengetahui ya revolusi apa aja yang ada di video tadi. Di nama nggak ada ya di videonya, tapi nanti kita ulas lagi yang revolusi Cina. Nah, yang memperkuat yang ada di video tadi, gimana sih tadi yang revolusi Amerika itu kenapa terjadi revolusi Amerika? Tadi ada. Dan juga ini sih ketidakadilan dalam kebijakan peraturan yang dibuat. Ya, jadi dengar ya. Terjadi ketidakadilan ya, ketidakadilan apa tadi? Aturan kebijakan yang dibuat oleh kerajaan Inggris. Kebijakan ya, Inggris. Nah, selain itu tadi ada apa lagi? Yang pastinya kalau misalnya terjadi adanya ketidakadilan kebijakan, pasti ada yang namanya krisis ya. Krisis apa? Krisis ekonomi. Yang dimana yang pastinya terjadinya karena pajak yang terutama pajak dari Inggris. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, tadi juga ada yang namanya mulai dari ketidakadilan, lalu juga ada krisis ekonomi yang pastinya itu akan membuat rakyat yang terutama ada rakyat di bawah tidak tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Jadi pasti ada yang namanya revolusi setelah itu. Nah, lalu apa sih usaha dari Amerika untuk melakukan revolusi ini? Dengan yang paling utamanya adalah mereka memisahkan diri. Yang pertama dari
dampak yang luar biasanya terjadi ke arah dunia apa nih? Melihat dari revolusi ini menyebabkan bisa dibilang ada inspirasi ke revolusi-revolusi yang lain. Nah, setelah itu dari itu apa dampaknya? Mulai dari di Amerikanya dan juga di dunia. Kalau dunia itu biasanya dampaknya enggak ya, jadi ngedorong negara lain mereka juga. Ya benar. Dan kalau lain, Apalagi? Amerika itu yang tercerdas demokrasi. Ya benar. Mendorong negara lain untuk merdeka. Nah, dari sini ya, mendorong negara lain untuk merdeka, ini menginspirasi nggak untuk Prancis? Iya. Menginspirasi ya. Karena di Prancis sendiri ada krisis apa ya sampai adanya tidak ada kebijakan? Berfoya-foya. Ya, foya-foya ya. Di kaum mana? Foya-foya di kaum terutama siapa tuh yang sangat-sangat bisa dibilang bikin kita nggak nyangka ya orang ini bilang kayak gitu. Jadi kalian tahu masih tentang Marie Antoinette yang bilang kalau misalnya saking nggak adanya makanan mereka nggak bisa makan roti kan. Terus Marie Antoinette bilang kalau nggak ada roti kenapa nggak bikin kue aja? Ya, padahal sudah jelas kue jauh lebih mahal, apalagi mulai dari kayak bahan-bahannya, manisnya. Karena kan kue yang ada di rakyat sendiri kan mereka itu kan rasanya bahkan nggak ada rasa gitu ya di dalam kue itu sendiri. Nah, jadi itu semakin membuat rakyat parah dan yang akhirnya menyebabkan revolusi itu sendiri. Tapi revolusi Prancis ini juga menyebabkan adanya dampak ke arah-arah di dunia. Menurut kalian apa sih dampaknya? Egalite apa sih yang kita? Oh iya, slogannya ya apa? Kalian tahu nggak slogannya? Ada lagi? Artinya liberty dulu ya. Liberty dulu, saudara ini artinya apa? Kebebasan bersamaan dan persaudaraan. Oh iya, bisa. Kasih hadiahku. Hadiahnya nanti ya. Nanti akhir ya. 3 minggu lagi ya, Bu. Nah, lalu setelah itu dari revolusi Prancis, ini tuh ada kaitannya sih dengan revolusi Rusia? Ada nggak? Ada apa? Apa? Dan Ada, Bu. Napoleon. oh iya, dari Napoleon ya, dari Napoleon. Napoleon Bonaparte. Waduh, minta, Bu. Mansan minta, Bu. Tadi Revolusi Rusia jadi gimana kayaknya tuh? ketidaksukaan ke saat Nicholas II. Ya, Tsar Nicholas ya. Iya. Tsar Nicholas atau Tsar Nikolai II. Nikolai. Nikolai II. Pada waktu itu masih ada yang namanya kekaisaran atau kerajaan Rusia ya. Ya. Setelah itu dari ini tuh kan ada revolusi ya. Yang pertama revolusi Februari. Nah,
setelah itu tuh ada yang namanya pemerintahan sementara yang dilakukan oleh Alexander Kerensky. Mbak ini tuh Karenska ya. Kerensky. Karenska. Tapi Karenska ini dianya masih sama ya, kayak San Nikolai ya, masih diktator, masih sama ya. Jadi akhirnya ada sosok orang yang namanya Vladimir Lenin yang melakukan revolusi di revolusi Oktober tanggalnya. Nah, setelah itu akhirnya dari Vladimir Lenin muncullah Marxisme Leninisme yang akhirnya membuat Vladimir Lenin juga sebagai pemimpin Rusia atau juga bisa disebut dengan Uni Soviet pada saat itu. Nah, dari Uni Soviet itu sendiri, mereka ini tuh, nah Rusia ini atau Uni Soviet ini tuh bisa dibilang sebagai negara aliran komunis pertama di dunia. Apakah dari ini tuh ada hubungannya nggak sih sama ini? Ada. Pengaruh sama komunis. Jadi ikut-ikutan ya komunisme gitu. Yang awalnya revolusi dari feodalisme ke nasionalis, kemudian ada lagi revolusi ke arah komunisme sosialis yang dilakukan oleh Cina. Nah, dari penguatan ini ya, tiap kelompok bisa isi ini untuk lebih mengenal lagi gitu ya. Ini kelompoknya nanti. Mana kelompoknya? Kalian isi pilih satu aja dari 4 negara. Diisi gitu ya. Isi mulai dari kayak penjelasan singkat, dampak, kekurangan dari revolusi itu nanti ibu mau kalian presentasiin ke depan. Baik Bu. Oke. Yang mau siapa? Oh, Enzo sama Enzo. Wah, parah ini. Ibu yang nggak hadir tuh isi namanya. Yang nggak hadir nggak usah diisi namanya. Langsung aja. Jadi kelompok 1 revolusi apa? Belum dibuka apa kita revolusi apa guys? Kelompok 2 Kita ngobrolin dulu kalian mau negara apa ke apa lain ya sama. Kita ini gimana? Ke Amerika, yang Amerika. Prancis. Ini sesuai aja. Berarti yang ditinggal sana ya. Udah isi. Jesu. Amerika lu kalau Oh iya. Ayo. Kapan aku bilang jangan pindah. Sesuai sama ini tuh Robin Hood. Levies shirt. Ya, yang bapaknya apa? Terus hubungannya antara ini antara Namanya revolusi lainnya terus. Nah, beda aja. Bikin Ibu beda. di oh ya, nanti setelah kalian bikin ya
pengumpulannya bisa nanti malam ini atau kapan nanti ya. Oh enggak harus hari ini. Jadi sekarang mah cuma tulisannya. Ya tulisan sketsanya aja dulu yang mau kalian masukin ke dalam mind map. Oke? Apa nih ambil? Kemarin kita udah pakai teddy bear. Ya aku juga jadi ngomong Aku udah kayak Petrus nih, Angel nih. Ringkas padat setelah Oke, dengan happy penjelasan. waktunya 5 menit aja ya. Oh. Ya biar ada yang presentasi ini gitu satu tokoh aja gitu. Iya ya. 3 minggu lagi. Oh, 3 minggu lagi. Emang ada apa sih tadi bunyi saja kan 3 minggu lagi? Tiba-tiba Ada rencana tiba-tiba. kayaknya dikasih saran. Oke. Oh, Jadi gue tetap dijelasin satu aja. Ya satu aja maksudnya nanti kan dibikin dibuatkan. Tapi mindmapnya digital nanti langsung masukin aja ke drive yang nanti pasti di WhatsApp. Oke? Jadi kemana nanti aja. Yang penting kan kalian bikin konsepnya dulu mau dimasukin atas ke dalam. Ayo lihat dulu mana benderanya, lihat benderanya. Yang terakhir apa? Ayo yang mana? Ayo mana? Mana tuh? Oh iya, ya Amerika. Dilihat ya, jangan salah itu si fotonya. Ini Amerika. Ada yang oh beda ya. tuh isi udah canggih sekarang Tapi aja. isi pakai KBR ya, ternyata bisa beda juga ya. Gimana kelompok ini ada yang berperan atau enggak? Jadi harus ditumpuk kan belum di- Ada lagi ya. 17 Ada di scan ya? Perlu disampaikan. Tiga menit lagi ya. Jadi 3 menit lagi. Kan di ini juga jelas singkat dan padat. Singkat dan padat. Ayu. Oh Ayu. Iyu. Ayu. Hayu. Ayu kelompok. Pulang dulu. Kerjain dulu ya baru pulang. Jadi Amerika Pokoknya sama yang ada di video.
temannya. Kamu udah ikut Cina, dinasti Mongol. Aku pernah waktu pertama kali itu baca banyak kita misalnya kontraknya umur kirain kontrak ini sesuai ada yang udah beres? Yang ini udah Ibu itu dari mana sih? Tadi kita diskusi kegiatan kita meningkatkan tahap kehidupan masyarakat dan meningkatkan berkaitan masyarakat. Ini masyarakat kelas. Kalau itu kan masyarakat tanpa kelas. Jadi revolusi itu kan yang dulu itu revolusi Jadi ada tampilan gambarnya ada yang dari presiden kamu presiden dulu kan. Tapi gak bisa presiden ya. Simulasi dalam bahasa. Yuk, ada yang udah? Declaration of Independence. Declaration of Independence. Sebenarnya waktu inget independen kalau dilanjutkan enggak? Yang berisikan narasi bahwa setiap manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Yang berisi Ini udah beres? dikit lagi. Kalau ada yang beres, ayo langsung. Itu yang mau sama aku ajakin gimana? Benar, go. Satu aja lah yang presentasi. Udah beres? Langsung presentasi ya. Ya, pendiri aja di sini nggak apa-apa. Langsung presentasikan apa yang kalian dapatkan di internet, oke? Foto aja. Semuanya aman? Ya. Semuanya. Semuanya. Kayaknya waktunya nggak cukup, jadi satu kelompok aja ya. Iya, Bu. Tapi yang sketsanya tetap dikumpulin. Wih, Madam. Iya, benar. Prancis. Kita bakal ngejelasin tentang revolusi Amerika dimulai dari latar belakangnya. Jadi awal mulanya tuh pas tahun 1492 Christopher Columbus yang sering dikenal sebagai benua Amerika sampai di Kepulauan Bahama, Kuba dan Santo Domingo. Nah, Columbus ini mengira sampai di India sehingga penduduk pulau tersebut itu disebut sebagai Indian. Setelah kedatangannya, banyak orang Spanyol dan Portugis berdatangan ke Amerika. Bahkan Meksiko berhasil mengambil Amerika Tengah dan Spanyol menjadi Amerika Selatan. Hanya Amerika Utara yang belum diduduki koloni negara manapun. Terus karenanya di abad ke-16 terjadi perebutan Amerika Utara oleh Prancis, Inggris, dan Belanda, dan kedatangan koloni Eropa memicu terjadinya polemik dan menjadi penyebab terjadinya revolusi Amerika. Terus penyebab dari revolusi Amerika itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada perang 7 tahun, yaitu perebutan kekuasaan antara koloni Inggris dan Prancis yang berujung pada perang. Yang kedua ada pemberlakuan pajak yang membebani rakyat. Yang ketiga ada munculnya pemahaman kebebasan, dan yang terakhir ada demonstrativitas. Jadi yang lainnya sama, lainnya juga sendiri.
Sekarang masuk ke akhir dari revolusi Amerika ya. Jadi Thomas Jefferson sebagai pemimpin rakyat koloni di Amerika mengadakan kongres yang dihadiri negara-negara bagian pada 1776. Nah, ia mengumumkan deklarasi kemerdekaan atau pernyataan merdeka sekaligus proses kepada pemerintah Inggris. Selanjutnya ke dampak revolusi Amerika pada dunia. Nah, revolusi Amerika berpengaruh besar di dunia, terutama terkait penerapan hak asasi manusia dan demokrasi. Pasalnya, peristiwa ini merupakan peperangan untuk mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terkait hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya ya udah mau pulang juga ini waktunya, jadi kita cukupkan hari ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya yang lainnya dipresentasiin bareng sama mind mappingnya ya.